warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Suci Andriani, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Kepala Madrasah MI Al-Ihsan Banjarmasin, MI Al-Ihsan yang berdomisili di Jalan Pepaya nomor 6A, Desa Banjaragung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Madrasah yang berdiri pada tahun 1996 merupakan satu-satunya madrasah ibtidaiyah yang berada di Desa Banjaragung. Dan alhamdulillah, Madrasah Al-Ihsan meskipun belum begitu lama berdiri, tapi sudah berhasil menyandang predikat akreditasi B. Itu semua tak lepas dari peran semua dewan guru yang sudah mumpuni di dalam bidang pendidikan, di mana sudah 95% bergelar sarjana. Dan tak kalah pentingnya peran Bapak Ketua Yayasan dan Bapak Sugianto selaku Komite Madrasah selalu memberikan nasihat dan penuh tanggung jawab di dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Jumlah peserta didik di MI Al-Ihsan pada tahun 1996 hanya mendapatkan 5 siswa. Akan tetapi di tahun 2021, alhamdulillah sudah mencapai 108 siswa. Itu semuanya dari jerih payah dan usaha semua Bapak Ibu Dewan Guru yang bekerja sama dengan RA setempat dan bekerja sama dengan paguyuban wali murid MI Al-Ihsan Banjaragung. Alhamdulillah, MI Al-Ihsan dengan berkembangnya zaman dan bertambahnya peserta didik saat ini terdapat bangunan yang sangat layak dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar. Pada tahun 2021 telah selesai MI Al-Ihsan rehab gedung dari dana hibah Bupati Jombang. Dari rehab gedung tersebut, gedung MI Al-Ihsan meliputi sebelah selatan berlantai 2, terdiri dari 4 ruang kelas, kelas 6, kelas 5, kelas 4, dan kelas 3, 2 kamar mandi, 1 di lantai atas dan 1 di lantai bawah. Kantor yang terdiri dari 2 ruang kelas, kantor guru di lantai bawah dan kantor kepala madrasah berada di lantai atas. Karena kurangnya ruang kelas pada tahun 2020, alhamdulillah MI Al-Ihsan dari dana provinsi membangun 2 gedung baru di sebelah utara jalan berada di lantai atas MTS yang terdiri dari 2 ruang kelas 2 dan kelas 1. Adapun kurikulum yang digunakan di madrasah ini adalah kurikulum 2013 yang merupakan penyempurna dari kurikulum satuan pendidikan. Adapun dasar penggunaan kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Pedoman Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab. Di madrasah, Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah
dan KMA nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter atau PPK. Dan dalam penyusunan struktur kurikulum atau mata pelajaran madrasah ini merujuk pada kebutuhan masyarakat. Ini terlihat dimasukkannya pelajaran BMQ At-Tartil, MTQ, tahfidz, istighosah, tahlil, al-banjari, serta ibadah-ibadah sunnah seperti sholat duha. Dengan harapan siswa dan siswi yang keluar dari madrasah ini mempunyai ilmu serta keterampilan yang bisa diamalkan di masyarakat. Dan alhamdulillah, MI Al-Ihsan sudah banyak kejuaraan yang diraih. Adapun keunggulan-keunggulan peserta didik kami diantaranya pernah menjadi juara melukis, adan, bulu tangkis, voli, lompat jauh, kaligrafi, tahfidz, MTQ, lomba antar SD maupun MI Kecamatan Bareng. Alhamdulillah pada tahun 2019 MI Al-Ihsan pernah meraih juara lari putri tingkat kabupaten dan mewakili menuju Jawa Timur yang pada waktu itu bertempat di Lumajang. Tak ada gading yang tak retak, mungkin kata itu yang pantas bagi madrasah ini. Meskipun banyak kemajuan, tapi Madrasah Al-Ihsan selalu mawas diri dan selalu memperbaiki segala kekurangan yang ada. MI Al-Ihsan beserta Dewan Guru semoga mendapatkan ridho dan diberi kemudahan Allah di dalam mendidik putra-putri untuk menjadi lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta luas pengetahuannya sehingga nantinya mampu meneruskan ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MI Al-Ihsan, bisa jaya inspiratif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irmawan, SPDI. Saya adalah salah satu tim Dewan Guru MI Al-Ihsan Banjarakung, Baren, Jombang. Di dalam kesempatan kali ini saya akan mengutip sebuah motivasi dari Rasulullah yang bunyinya adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana, bacalah kepada Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca, ya'ti akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi penolong kita semuanya, di ashabi, bagi pecinta-pecinta Al-Quran. Dari hadis ini, motivasi dari beliau Rasul kita ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasanya siapapun yang ingin mendapatkan pertolongan Allah melalui Al-Quran adalah ketika seseorang itu sudah mencapai derajat cinta. Karena inti dari segala inti amalia ibadah adalah bagaimana rasa cinta kita kepada ibadah tersebut. Karena ketika seseorang sudah sampai pada derajat mahabbah, cinta ini, maka tidak ada istilah perintah, tidak ada istilah pemaksaan. Yang ada adalah sebuah ketulusan dari hati kita. Inilah hebatnya cinta. Tetapi pertanyaannya, rasa cinta kita atau murid-murid kita atau siapapun saja hamba Allah kepada sesuatu, kepada apapun, akan muncul dengan tiba-tiba di hati kita atau di hati mereka? Tentunya tidak mungkin bisa sebelum ada proses sayang.
Karena yang melandasi cinta adalah sayang. Begitu juga rasa sayang seseorang kepada apapun, kepada siapapun, tidak mungkin akan tiba-tiba muncul di hati kita, di hati mereka, tanpa ada proses mengenal. Karena ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kasih. Artinya apa? Tahapan yang pertama memunculkan rasa cinta kepada ibadah apapun bentuknya adalah bagaimana seseorang murid kita harus mengenal dulu ibadah itu apa, amaliyah itu apa, perbuatan yang dilakukan itu apa. Artinya apa? Karena dari proses mengenal ini maka akan muncul rasa cinta. Begitu juga untuk mengenalkan Al-Quran. Supaya anak-anak mampu mencintai Al-Quran, maka langkah yang pertama untuk menumbuhkan generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran, yang dimana tanpa ada perintah mereka terus Al-Quran dijalani, Al-Quran dibaca, tidak ada rasa pemaksaan, mereka sudah ada dari hatinya muncul kesanggupan untuk membaca. Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik Quran khususnya adalah bagaimana memunculkan rasa cinta kita kepada Allah. Mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran itu menurut kami, menurut MI Alisan, diterjemahkan dengan 3 mengenal. Mengenal yang pertama adalah mengenal cara membaca Al-Quran yang baik. Mengenal cara membaca Al-Quran yang standar itu gimana. Membaca Al-Quran yang tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf itu bagaimana. Kalau sudah mengenal ini dilakukan oleh dzurriyyah kita, murid-murid kita, siapapun muslimin muslimat ketika ingin mencintai Al-Quran, maka lanjutkan dengan mengenal tahap yang kedua. Apa mengenal tahap yang kedua itu? Mengenal isi yang dibaca, atau dalam bahasa ilmu agamanya mengenal tafsirul Qur'annya, mengenal isi dari terjemah Al-Quran. Kalau sudah ini dilakukan oleh muslimin muslimat, calon pecinta-pecinta Al-Quran, maka lanjutkan tahap mengenal yang ketiga. Apa? Mengaplikasikan isi dari Al-Quran, sehingga akan muncul generasi-generasi Qurani sejati yang setiap desa langkahnya selalu terilhami oleh ajaran-ajaran Al-Quran. Inilah yang diinginkan oleh Rasul kita, Nabi kita, kepada kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, dari latar belakang itu, maka kami Dewan Guru memikirkan bagaimana MI kami mampu mencetak generasi-generasi Quran yang cinta kepada Al-Quran. Paling tidak mengenalkan Al-Quran, baik cara membaca yang baik dan benar, maupun memahami terjemahnya yang pada ending akhirnya berakhlakul Quran. Salah satu program unggulan di MI kami, MI Alisan Hebat, MI Alisan Inspiratif ini akan kita lakukan sebuah program pembenahan membaca Al-Quran atau kegiatan bimbingan Al-Quran yang kita lakukan di awal-awal pembelajaran di MI Alisan ini. Dan kita punya target, karena untuk mengenalkan cara membaca Al-Quran yang standar ini masih hanya mengenal sepertiga dari mengenal Al-Quran, masih jauh dari rasa cinta. Maka kita memanage kegiatan itu sedemikian rupa. Maka di MI kami tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran kalau sudah kelas 3. Artinya apa? Target mengenalkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ini dilakukan selama 3 tahun di MI kami. Itu sudah paripurna. Sehingga dari MI kami, outputnya, murid-muridnya tidak ada yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak ada yang tidak mengenal Al-Quran. Semuanya mengenal Al-Quran dengan cara membaca yang baik dan benar. Di MI kami, program ini kita manage 3 tahun. Anak-anak dilakukan proses selama 3 tahun itu melalui tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama, anak-anak akan kita kenalkan dengan diproses di kelas tingkat dasar atau pra membaca Al-Quran. Baru setelah itu kita kenalkan dengan istilah kelas marhalah atau proses langsung menumbuhkan mengenal Al-Quran yang baik dan benar. Di tingkat dasar ini, anak-anak kami semuanya kita proses melalui 6 kelompok, 6 kelas.
melalui At-Tartil 1, At-Tartil 2, At-Tartil 3, At-Tartil 4, At-Tartil 5, dan At-Tartil 6. Dan setiap At-Tartilnya nanti targetnya adalah 3 bulan. Targetnya adalah 4 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan. Sehingga nanti kelas 1 sampai kelas 2 tingkat dasar sudah selesai. Kelas 3 ini kita proses ke kelas Al-Qur'annya. Sehingga nanti lulus kelas 3 dari MI kami tidak ada yang tidak bisa baca Al-Qur'an yang baik dan benar. Sehingga masih ada waktu kelas 4, 5, 6 untuk mewujudkan mengenal 2 tahap yang lain, yaitu mengenal secara hafalan, mengenal secara terjemah yang dibungkus dengan kegiatan ekstra yang lain, yaitu tahfidzul Quran dan juga madrasah diniyah model MI Al-Ihsan. Itu semua adalah ikhtiar kami, Dewan Guru Asatidzah MI Al-Ihsan, dalam rangka untuk menjadi MI yang inspiratif bagi MI yang lain. Karena kami ingin dari output MI Al-Ihsan ini mampu mengkombin antara berotak London dan berjiwa Masjidil Haram. Karena 2 komponen ini kalau dimiliki generasi penerus kita, maka secara otomatis akan menjadi generasi penerus yang unggul dan mampu bersaing di zamannya. Inilah sedikit pemaparan kegiatan MI Al-Ihsan. Tentunya faktanya akan lebih indah. Mari berduyun-duyun paling tidak melihat MI kami. Paling tidak kalau mampu dan mau, silakan putra-putrinya ditempatkan, ditaruh di MI kami. Insya Allah kami tidak janji, tapi kami akan membuktikannya bersama Dewan Guru Asatidzah yang lain. Sekian, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami, itulah pemaparan dari saya khususnya Pak Irmawan. Salam MI Al-Ihsan, bisa jaya inspiratif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MI Al-Ihsan, bisa jaya inspiratif. Perkenalkan, saya Muhammad Khalis, salah satu Dewan Asatidz di MI Al-Ihsan Banjarapung. Salah satu program unggulan di MI Al-Ihsan Banjarapung adalah program tahfidzul Quran yang sesuai dengan visi MI Al-Ihsan, yakni terbentuknya siswa yang bertakwa, inspiratif, berilmu dan berakhlakul karim. Program tahfidzul Quran sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah, program ini telah berjalan dengan baik. Pertama, yakni kegiatan tahfidzul Quran adalah menghafal surat-surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat yang ada di juz 30, dimulai dari surah An-Naba. Kegiatan sehari-hari siswa sebelum pembelajaran semuanya melaksanakan kegiatan pembiasaan membaca surat-surat pendek sesuai dengan kelasnya masing-masing. Surat Ad-Duha sampai An-Nas ini semua membaca dari kelas 4 sampai kelas 6, dan dilanjutkan nanti untuk menghafal surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Proses kegiatan tahfidzul Quran di MI Al-Ihsan, yakni anak-anak dituntut untuk bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Hal ini sudah dilaksanakan dengan program BMK At-Tartil yang sudah terlaksana dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Lanjutan dari kegiatan program TPQ At-Tartil, ketika anak-anak sudah baik bacaannya secara fasohah dan tajwidnya, maka anak-anak ada lanjutannya, yakni dengan menghafal surat-surat yang ada di dalam juz amma atau juz 30. Alhamdulillah, prestasi yang telah diraih di MI Al-Ihsan Banjarapung, yakni
Salah satunya siswa MI Alisan mewakili Kecamatan Bareng untuk mengikuti kegiatan Porseni bidang tahfidzul Quran Juz Amma yang terlaksana pada tahun 2019, dan mudah-mudahan kegiatan tahfidzul Quran ini selalu memacu anak-anak untuk selalu mencintai, mendalami, dan selalu membaca Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Salam MI Alisan, bisa jaya inspiratif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Salam MI Al-Ihsan, bisa jaya inspiratif. Baik, perkenalkan, nama saya Samsul Arif, biasanya dipanggil dengan Pak Arif. Di sini saya salah satu tenaga pendidik dan kependidikan di MI Alisan Banjaragung. Saya diberi amanah oleh Kepala MI Alisan Banjaragung di dalam menangani keagamaan di MI Alisan Banjaragung. Salah satunya adalah mengelola madrasah diniyah ala MI Al-Ihsan Banjaragung. Untuk mengelola madrasah diniyah di MI Al-Ihsan Banjaragung ini, program-programnya adalah meneruskan pembelajaran Al-Quran, yakni setelah mencintai Al-Quran, baik di dalam membacanya dan kemudian dalam tahfidzul Quran. Kalau di madrasah diniyah, kita mengenalkan atau mengaplikasikan di dalam madrasah diniyah, yakni membaca kitab. Di dalam membaca kitab ini merupakan salah satu bentuk dari praktik atau memahami Al-Quran. Kemudian juga anak-anak dikenalkan dengan menulis pego. Tidak hanya menulis pego, tapi juga bisa membaca dan memahami. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan amaliyah sehari-hari yang biasanya dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah, yakni salah satunya adalah kegiatan istighosah, kemudian jamaah sholat duha, yang nantinya anak-anak MI Alisan, khususnya siswa-siswi MI Alisan ini menjadi generasi yang bermental agamis, mampu menjawab tantangan zaman saat ini. Baik, saya akhiri dari saya. Akhirul kalam. Salam MI Al-Ihsan, bisa jaya inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ritsa Umhida. Saya biasa dipanggil Bu Ritsa. Pada tahun pelajaran 2021-2022 ini saya diberi kepercayaan oleh Ibu Kepala Madrasah untuk mengajar anak-anak kelas 1. Visi misi dan saya di kelas 1 adalah semoga anak-anak kelas 1 menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah, lancar membaca, menulis dan berhitung. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu pengawas, yaitu Ibu Husnul Hayati MPDI dan Bu Mahmudah MPDI selaku pengawas MI Al-Ihsan. Saya berharap pada kegiatan PKKM hari ini yang kita laksanakan bersama-sama akan memberikan kebaikan, keberkahan dan nilai yang kami harapkan. Semoga lancar sampai akhir. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Novita Sari, biasanya dipanggil dengan Bu Vita.
Alamat rumah saya ada di Desa Banjaragung. Saya lulusan S1 Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Jombang. Tahun mulai tugas saya di MI Al-Ihsan pada tahun 2012. Dan tahun ini saya diberi kepercayaan untuk menjadi wali kelas 3 dan sekaligus sebagai pembina gudep atau koordinator kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Saya mengajar di kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Purwani, biasa dipanggil Bu Mida. Saya lulusan S1 jurusan Penjas di UNP Kediri tahun 2010. Saya mulai mengajar di MI Al-Ihsan pada tahun 2014 dan menjadi guru mapel Penjas. Tahun ini saya diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah menjadi wali kelas 4. Sesuai dengan visi MI Al-Ihsan, yaitu terbentuknya siswa yang bertakwa, inspiratif dan berilmu, berakhlakul karimah, saya siap mengantarkan siswa-siswi MI Al-Ihsan menuju masa depan yang lebih cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enikawati, biasa dipanggil dengan Bu Ika ataupun Bu Enika atau juga Bu Eni. Saya termasuk salah satu guru di MI Al-Ihsan Banjaragung Bareng. Pada tahun ajaran 2021-2022 ini saya mendapatkan mandat dari Ibu Kepala MI Al-Ihsan untuk mendampingi kelas 5 belajar bersama, mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Adapun program kerja kelas 5 tahun 2021-2022 adalah diantaranya AKMI dan ANBK yang sudah terlaksana sebulan yang lalu. Untuk hasilnya, kami sangat mengharapkan hasil ANBK dan AKMI ini adalah sesuai harapan, membawa manfaat dan penuh dengan keberkahan. Amin. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Ibu Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Bareng, Bunda Husnul Hayati MPDI dan Bunda Siti Mahmudah MPDI. Kami mohon bimbingannya pada program PKKM tahun ini. Semoga pada PKKM tahun ini MI Al-Ihsan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, sehingga bisa digunakan untuk acuan ke depannya untuk lebih baik lagi, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lebih optimal lagi. Terima kasih saya ucapkan kepada bunda-bunda. Semoga PKKM tahun ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta keberkahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiati dan biasa dipanggil Bu Il. Alamat saya Bareng, Jombang. Saya diberikan amanat sebagai wali kelas 6 dan mengampu pelajaran tema kelas 6 dan juga bahasa Inggris kelas 4, 5, dan 6. Saya lulusan S1 Pendidikan Agama Islam di STAI Taswirul Afkar Surabaya. Saya mulai mengajar di MI Al-Ihsan pada tahun 2001. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.